Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita mempunyai tema siapa saja yang harus kita muridkan. Saudara-saudara, ini satu tugas yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Mari saudara-saudara kita lihat di dalam Matius pasal ke-28 pada ayat yang ke-18, Yesus mendekati mereka, mendekati murid-muridnya dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus telah mempunyai kuasa. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, saudara-saudara, dia telah memberi kuasa, telah menerima kuasa daripada Bapaknya. Mengapa saudara-saudara? Dahulu dia menjadi manusia. Dia 100% mengosongkan dirinya dari kealahannya. Dan dia hanya bergantung pada Roh Kudus. Tetapi saudara, setelah dia selesai menjalankan tugas sebagai manusia untuk menebus dosa saya dan dosa saudara, dia kemudian bangkit. Dan setelah dia bangkit, saudara-saudara, dia telah berubah tubuhnya. Bukan menjadi tubuh jasmani, tetapi dia menjadi tubuh kemuliaan. Dan saudara-saudara, di sini dikatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Saudara-saudara, kehidupan tubuh Yesus ini adalah tubuh kemuliaan. Dia adalah 100% manusia, tetapi dia menjadi 100% Allah. Karena dia telah menebus dosa kita dan dia kembali menjadi Allah. Saudara-saudara, itulah sebabnya dengar baik-baik apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Saudara-saudara, Tuhan Yesus sebagai kepala tubuh, sebagai kepala kita. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Saudara-saudara, sebelum kenaikannya dia ke surga dengan tubuh kemuliaannya, di mana kita semua menjadi anggota tubuhnya. Saudara-saudara, di sini Tuhan mengatakan, "Segala kuasa telah ada padaku sebagai kepala, baik di surga maupun di bumi." Nah, saudara-saudara, kita semua adalah anggota-anggota tubuh Tuhan. Saudara-saudara, kita adalah bagian-bagian dari anggota tubuh Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus dengan tubuh kemuliaannya. Dan kita tahu, kalau kita mati, kita pun akan dibangkitkan persis seperti dia. Nah, saudara-saudara, karena Tuhan Yesus sudah menerima kuasa di surga, dan Tuhan Yesus sudah menerima kuasa di bumi, saudara-saudara, dan kita adalah anggota tubuhnya, di mana Roh Kudus, Roh Yesus Kristus, yaitu Roh itu sudah tinggal di dalam kita. Dan Roh itu juga yang melingkupi kita. Kita sudah dengar dia ada di dalam, tetapi dia juga ada di atas melingkupi kita. Masih ingat ketika dia meniupkan, menghembuskan nafasnya, "Terimalah Roh Kudus." Roh itu, Roh Yesus Kristus masuk di dalam roh kita. Tetapi ketika hari Pentakosta, Roh yang sama, Roh itu tidak saja saudara-saudara sebagai sumber kehidupan kita, tetapi dia menjadi sumber kuasa dalam hidup kita. Dia melingkupi kita. Saudara-saudara, Yesus tidak sekedar tinggal di dalam kita, tetapi Yesus, dia menjadi pelingkup kita. Dia menjadi kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Karena itu pergilah, saudara-saudara, karena kita anggota tubuh Tuhan. Dan Tuhan sudah di surga. Sudah naik di surga. Kita masih di bumi. Dan Tuhan katakan, karena itu pergilah
jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita pergi. Untuk apa saudara? Kita harus pergi. Untuk apa saudara-saudara? Kita harus pergi untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Nanti kita akan lihat kriteria yang harus dimuridkan itu siapa saja. Saudara-saudara, di sini dikatakan, jadilah semua bangsa muridku. Kemudian, saudara-saudara, apa artinya murid? Saudara-saudara, murid adalah orang-orang yang percaya bahwa Allah telah menjadi manusia. Allah telah berinkarnasi menjadi manusia. Yesus namanya. Yesus yang mati untuk menanggung dosa-dosa kita. Tetapi Yesus kemudian dia yang bangkit. Saudara-saudara, dia bangkit dengan tubuh kemuliaannya. Dia 100% manusia, tetapi dia juga 100% Allah. Untuk apa, saudara-saudara? Supaya dia bisa mencurahkan rohnya menjadi sumber hidup kita. Tetapi supaya dia juga bisa mencurahkan rohnya menjadi kuasa di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, kita sudah dengar firman Tuhan pada minggu yang lalu. Siapa saja yang perlu kita muridkan? Saudara-saudara, roh esensial. Apa itu saudara roh esensial? Roh sumber kehidupan kita. Roh yang kita minum. Yaitu Yesus yang kita minum. Atau Yesus yang menghembuskan nafasnya kepada kita. Saudara-saudara, roh itulah yang menjadi sumber kebutuhan hakiki kita. Kebutuhan yang paling mendasar. Apa kebutuhan yang paling mendasar? Coba lihat. Lihat orang-orang di sekeliling saudara. Siapa hidupnya yang tidak sukacita? Nah, itulah yang harus kita muridkan. Apalagi saudara-saudara. Coba lihat orang-orang di sekitar saudara. Siapa saja yang hidupnya tidak bisa benar. Apa artinya benar? Benar itu adalah saudara dalam sama luar sama, tidak pura-pura. Ya, itu benar. Coba lihat sekeliling saudara. Banyak enggak orang yang enggak hidup benar? Banyak. Di mana-mana banyak sekali. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam gereja. Saudara, ternyata masih banyak yang harus dimuridkan. Karena apa saudara-saudara? Hidup mereka belum terpenuhi dasar kehidupan mereka. Yaitu yang paling mendasar, yang paling hakiki. Apa saudara? Kebutuhan yang sungguh-sungguh. Dia belum bisa sukacita. Dia belum bisa hidup benar. Apalagi saudara, waduh kalau aku mati nanti gimana ya? Tuhan sudah dekat, nanti kalau mati aku gimana ya? Itu artinya orang yang tidak tahu kalau dia mati tubuhnya akan diubah seperti Tuhan Yesus. Itulah orang yang harus kita muridkan. Sudah berapa banyak saudara? 3. Apalagi saudara, orang yang hidupnya nggak bisa kudus. Kalau campur sama orang, ikut orang itu. Campur orang lain, ikut orang itu. Pergi ke gereja, haleluya. Kumpul sama orang lain, kebun binatang keluar. Itu yang mesti dimuridkan. Haleluya. Sudah 4. Yang kelima. Yang kelima adalah orang yang suka takut. Nanti gimana ya? Nanti gimana ya? Nah, itulah orang yang kita muridkan. 5 hal ini adalah kebutuhan dasar daripada orang. Ya, kebutuhan dasar ini harus terpenuhi. Caranya saudara harus muridkan. Nah, sekarang saudara-saudara, sekarang memuridkan itu apa? Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Jadi memuridkan itu mudah. Ya, saudara-saudara, begitu saudara percaya kepada Yesus, hidup saudara pasti berubah. Kenapa orang tidak berubah hidupnya? Karena nggak percaya.
Nah, jadi kalau orang percaya, hidupnya pasti berubah. Kenapa tidak berubah? Belum percaya. Nah, saya mau katakan, saudara, dipenuhi, ya, dipenuhi itu ada yang tadi kita sebutkan itu dipenuhi bagian dalam, ya, yang namanya plero, ya, ya, saudara-saudara, dan dipenuhi secara dalam itu, saudara-saudara, biasanya orang sesudah menerima Yesus, rohnya langsung baru, ya, rohnya baru, hati nuraninya berubah menjadi baru. Kemudian persekutuannya dengan Allah berubah menjadi baru di dalam roh. Terus apalagi saudara? Saudara mempunyai intuisi, angan-angan ke depan, harapan ke depan, cita-cita ke depan. Saudara, intuisinya juga baru. Tetapi saudara-saudara, bagaimana dengan jiwa kita? Nah, ingat, dipenuhi secara batiniah. Ya, saudara-saudara, yaitu roh dan jiwa. Kita memang punya hidup jiwa yang kita sebut nyawa. Kita juga punya yang namanya punya pribadi di dalam jiwa yang itu kita sebut sifat di jiwa kita. Saudara, saya percaya sekali. Saudara dan saya kita sudah berjuang penuh untuk mengakhiri hidup manusia lama kita. Kita sudah mengakhiri sifat-sifat atau menyangkal sifat-sifat manusia lama kita. Tapi coba saudara perhatikan, bagaimana dengan fungsi jiwa saudara? Yaitu, apakah pikiran-pikiran lama kita, pikiran manusia kita yang berasal dari iblis itu masih tinggal dalam kehidupan kita? Ya, saudara-saudara, ini yang disebut saudara belum dipenuhi secara batin. Nah, itulah sebabnya orang-orang seperti itu perlu dimuridkan. Ya, ayo, mari kita berubah, berdoa dalam bahasa roh untuk meruntuhkan benteng-benteng di dalam pikiranmu yang dibuat oleh iblis. Kemudian, saudara-saudara, ayo kita renungkan firman Tuhan supaya membangun pikiran yang baru yang daripada Allah. Nah, kebanyakan orang walaupun sudah jadi anak Tuhan pun, saudara-saudara, perlu ada perubahan pikiran. Nah, saudara-saudara, kita sudah lihat. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain? Yang bisa kita lakukan untuk orang lain, di sini dikatakan, ajarlah mereka melakukan. Jadi kita disuruh ngajarin. Kalau kita ketemu orang-orang yang semacam tadi, yaitu yang belum dipenuhi secara batiniahnya, yaitu roh sampai dengan jiwanya, sampai dengan fungsi pikirannya, itu mesti diajari. Diajari apa, saudara-saudara? Diajari segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Apa yang Tuhan perintahkan kepada kita? Ya, itu tadi, saudara-saudara. Kita setelah menerima Yesus, saudara-saudara, roh kita baru. Dan kita sangkal diri kita, yaitu nyawa dan pribadi kita. Tapi toh nggak berhasil. Nah, begini caranya. Nah, caranya gimana? Saudara kan sudah dapat perintah dari Tuhan. Saudara kan sudah lakukan. Sekarang saya minta saudara, Tuhan minta kepada saudara, apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu, yang sudah engkau lakukan, ceritakan saja kepada orang lain. Begini caranya. Ya, jadi memuridkan itu sangat mudah. Mudah atau sulit, saudara? Sangat mudah. Ya. Sangat mudah. Saudara nggak usah sekolah teologi. Ya, saudara, apa yang saudara baca dari firman Tuhan? Apa yang saudara lakukan yang menghasilkan sukacita, yang menghasilkan kebenaran, yang menghasilkan apa, saudara, yang ketiga? Kalau mati, kita pasti tubuh kita diubah seperti Tuhan Yesus. Kita bisa hidup kudus. Kudus apa, saudara?
tidak tercampur, tidak dikamirkan dunia, tetapi menggarami dunia, menerangi dunia, bukan digelapkan dunia. Ya, saudara-saudara. Dan kemudian bagaimana dulu saudara seorang penakut menjadi tidak takut. Nah, ini kebutuhan dasar yang saudara harus muridkan kepada mereka. Jadi siapa saja yang perlu kita muridkan? Banyak. Berapa banyak saudara? Banyak sekali. Di gereja ada. Di pengerja ada. Ada. Di gembala ada. Ada. Ya, nanti saya akan bahas. Jadi memuridkan, kita semua itu harus saling memuridkan. Ya, kita harus saling memuridkan. Saudara, kita akan coba lihat. Saya loncat. Siapa saja yang harus kita muridkan? 1 Korintus pasal 14. 1 Korintus pasal yang ke-14. Ayat yang ke-26. Nah, begini saudara. Ini caranya memuridkan. Ya. Jadi saudara, mari kita baca. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara bila mana kamu berkumpul? Nah, saudara berkumpul dengan saya saat ini? Ya, secara online. Saudara berkumpul dengan keluarga saudara saat ini? Yes, secara offline. Jadi kita semua berkumpul secara online. Dan bagian-bagian daripada keluarga saudara adalah secara offline. Ya. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara bila mana kamu berkumpul? Hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Jadi kalau lagi Zoom atau lagi begini nih, saudara, tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Gembalakah yang mempersembahkan sesuatu? Tidak. Tidak dia saja. Tetapi saudara lihat, singer-singer, dia sedang mempersembahkan sesuatu. Pemusik-pemusik, dia sedang mempersembahkan sesuatu. Asyir juga sedang mempersembahkan sesuatu. Dan multimedia juga sedang mempersembahkan sesuatu. Kita semua sedang mempersembahkan sesuatu. Nah, saudara, beginilah peraturan dalam pertemuan jemaat. Ya, ini dalam pertemuan jemaat yang kita bahas. Bagaimana kalau kita tidak bertemu dalam pertemuan jemaat? Ya, saudara, lihat. Kalau saudara punya teman bisnis, hidupnya nggak benar, mulai ceritakan. Kamu mau hidup benar? Susah, sulit, tidak bisa. Siapa bilang tidak bisa? Di dalam Tuhan kita bisa melakukan segala perkara. Saudara-saudara, itulah yang harus kita kerjakan, yaitu memuridkan. Kepada siapa saja? Kepada tadi yang kita sebutkan tadi. Ya, dikatakan tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur. Ya, tadi penyanyi-penyanyi kita sedang bermazmur. Pemusik-pemusik kita sedang bermazmur. Ya. Kita semua tadi sedang bermazmur, tetapi ada pemimpinnya yang membawa kita bermazmur, yaitu song leader tadi. Oke. Jadi, saudara-saudara, yang lain pengajaran. Nah, saya ini ngajar saudara. Ngajar, saudara. Saya ini ngajar, ya. Dan saudara-saudara, kalau nanti selesai ibadah ini, kita akan lanjutkan dengan Zoom. Saudara-saudara, saudara bisa menyatakan penyataan Allah. Coba saudara lihat. Tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran. Tadi sudah ada mazmur, sudah ada pengajaran. Atau penyataan Allah. Apa itu penyataan Allah? Ya, apa yang dinyatakan Allah ketika kita bersekutu tadi, praise and worship. Ketika engkau sedang mendengarkan pengajaran ini,
Apa yang Tuhan nyatakan kepada saudara? Terhadap diri saudarakah? Terhadap orang lainkah? Yang penting jangan mempermalukan, tapi tujuannya untuk membangun. Ya, jadi saudara, itu namanya memuridkan. Ya, kita saling memuridkan. Saya memuridkan saudara dengan pengajaran. Song leader memuridkan saudara dengan mazmurnya. Saudara juga bisa memberikan penyataan-penyataan Allah yang sifatnya untuk membangun. Nah, keren ya saudara ya. Jadi kita ini di gereja memuridkan. Di Zoom juga saling memuridkan dengan cara yang berbeda-beda. Ya, saudara-saudara. Wah, luar biasa ya saudara ya. Oh, ternyata kita ini bagian tubuhnya Tuhan yang sangat berguna. Mata itu berguna untuk seluruh tubuh. Penciuman ini berguna, saudara-saudara, untuk seluruh tubuh. Pendengaran ini berguna untuk seluruh tubuh. Perabaan ini berguna untuk seluruh tubuh. Saudara, ingat, kita harus pergi memuridkan. Kita harus pergi memuridkan. Memuridkan apa? Itu apa? Saudara, bagikan apa yang saudara alami. Masa kalau saya memberi pengajaran adalah apa yang belum saya alami? Apakah penyanyi-penyanyi tadi menyanyikan dari apa yang belum dia pernah alami? Kalau dia katakan, ya Allah baik, ya Allah baik. Wah, berarti dia sudah pernah merasakan. Dan yang diungkapkan itu adalah pengalaman-pengalaman dalam hidupnya. Bahwa Allah itu baik. Sukacitaku penuh. Oh, dia menyatakan bahwa dia sudah mengalami. Saudara, itu adalah mengajari orang lain. Ya, dalam bentuk mazmur. Ya, dalam bentuk pengajaran, dalam bentuk penyataan Allah. Jadi saudara-saudara, orang-orang yang kita lihat masih belum sukacita, belum bisa hidup benar, belum bisa apalagi saudara tadi? Kalau mati nanti tubuhnya gimana? Jadi busuk. Dia kalau orang yang belum hidupnya kudus, kalau orang yang suka takut-takut itu mesti dimuridkan. Dengan cara apa saudara-saudara? Dengan cara mempersembahkan sesuatu. Boleh engkau dengan mazmur, dengan pengajaran, dengan penyataan. Terus atau atau lagi, atau karunia bahasa roh. Ya, saudara-saudara. Bagi mereka yang belum bisa berdoa dalam bahasa roh. Saudara, ayo saya pernah ngalami. Dan saya alami dalam diri saya. Kenapa saudara-saudara? Ajari mereka. Ayo, begini caranya berdoa dalam roh. Ya, seperti apa yang saudara alami. Jadi semua anggota tubuh Tuhan itu harus berfungsi. Apalagi saudara-saudara. Atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi saudara-saudara, kalau saudara bahasa roh, jangan bahasa roh terus. Tetapi harus ditafsirkan. Karena itu adalah rahasia Allah. Bahasa roh adalah rahasia Allah. Yang harus dimaknakan. Kalau orang berdoa dalam bahasa roh, orang itu tidak mengerti apa yang dia katakan. Hanya rohnya dan Tuhan yang tahu. Tetapi saudara-saudara, kalau engkau menafsirkan dengan bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dengan bahasa sehari-hari, engkau pun bisa dibangun secara akal. Dan orang lain pun bisa dibangun secara akal. Nah, saudara-saudara, jadi kita harus memuridkan. Memuridkan itu mengajari seperti yang engkau alami dari hasil Tuhan perintah. Jangan sekali-kali begini. Tuhan ngomong sama saya dan aku nggak lakukan. Itu namanya nggak bersaksi, tidak mengajar, tidak bermazmur. Saudara-saudara tidak mengadakan penyataan roh. Ya, saudara tidak bahasa roh dan tidak menafsirkan, tapi saudara mengkamerkan orang lain.
Jadi, saudara-saudara, kalau kita bertemu dengan orang lain maupun di dalam pertemuan jemaat, kita harus mengajari mereka. Ya, kalau di dalam gereja tadi saudara-saudara ada pengajar, ada mazmur, pengajaran, penyataan Allah, bahasa roh, dan menafsirkan bahasa roh. Kalau di gereja, karena semua saling memuridkan. Jadi kalau di gereja jangan datang, duduk. Saudara sudah hafal itu ya. Jangan yang begitu, saudara. Semua harus aktif. Ya. Untuk apa? Memuridkan orang lain. Saudara percaya enggak? FKS pun itu bisa lemah. Pengerja pun bisa lemah. Bisa jatuh. Gembala pun bisa jatuh. Jadi saudara harus berfungsi sebagai anggota tubuh Tuhan. Tidak boleh diam. Kita harus memberikan penyataan-penyataan Allah. Kita harus memberikan pengajaran. Kita harus memberikan bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Kita juga harus bermazmur ya di dalam gereja. Bagaimana kalau saudara dengan pribadi demi pribadi? Muridkan dia seperti apa yang engkau alami ketika engkau mendengar perintah Tuhan. Jangan bilang begini, saya mendengar perintah Allah, tapi ku abaikan. Saudara, itu yang mesti harus bertobat. Jadi yang kita ajarkan untuk memuridkan orang lain adalah yang kita dengar dan lakukan. Jadi, bagaimana kalau yang kita muridkan punya kasus banyak? Jadi saudara harus melakukan perintah Tuhan semua, supaya saudara bisa memuridkan orang lain dalam semua hal. Oke. Sekarang saya akan ajak saudara untuk lihat di dalam kitab Markus yang terakhir. Ayat 7. Markus 16 ayat 7. Ini yang saya bilang tadi, roh ekonomikal atau kepenuhan secara luaran atau pleto. Nah, saudara, pleto. Jadi saudara lihat plero. Oh, pleronya lowong. Ya, atau sudah bagus. Pleronya sudah bagus. Pletonya gimana? Ya kan? Roh ekonomikalnya gimana? Roh pelayanannya gimana? Roh ministrinya gimana? Ya. Ini ada 5 saudara-saudara. Tadi ada 5 juga. 5 pertama, roh esensial. 5 kedua, roh ekonomikal. Roh untuk pelayanan sebagai anggota tubuh Tuhan. Ya, kalau namanya anggota tubuh Tuhan harus berfungsi. Ayo, ayat 7. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Saudara orang percaya? Ya kan? Kalau saudara orang percaya ada tandanya. Mana tandanya? Jadi saudara bisa lihat orang. Wah, ini udah pelayanan semua. Nah, periksa. Lihat. Ya, apakah mereka perlu kita muridkan? Kenapa kita muridkan? Ternyata dia tidak bisa mengusir setan-setan. Wah, saudara harus punya pengalaman mengusir setan. Saudara-saudara, supaya saudara bisa cerita, mengajar kepada mereka gimana caranya mengusir setan. Wah, luar biasa. Oke. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ya, saudara-saudara, mengusir setan. Kalau biasanya saya kalau ngusir setan itu pakai berdoa dalam roh dulu. Ya, saya berdoa. Keluar engkau. Ya, begitu saudara. Ya, kalau saudara imannya sudah kuat sih, ya nggak usah berdoa dalam roh, ya nggak apa-apa. Kenapa kita harus berdoa dalam roh? Karena berdoa dalam roh itu membangun imannya sendiri. Mari coba saudara kita lihat dulu. 1 Korintus pasal yang ke-14
ayat yang keempat. Ya, jadi saudara, waduh, aku ini lemah. Nah, kenapa? Kenapa orang Kristen, ya saudara-saudara, hidupnya lemah, hidupnya nggak percaya? Ya, karena dia, yang maksudnya percaya, ngerti kan saudara, yang percaya tadi, kebutuhan yang mendasar. Percaya itu apa? Sukacita, apalagi hidupnya benar, apalagi kalau mati dia punya kepastian hidupnya akan diubah seperti Tuhan, hidupnya Tuhan Yesus. Terus kudus, terus tanpa ketakutan. Nah, itu dasarnya ya saudara-saudara. Jadi kalau saudara nggak bisa begitu, namanya nggak percaya. Walaupun saudara baca Alkitab, walaupun saudara doa, walaupun saudara pelayanan di gereja sekalipun, walaupun saudara gembala sekalipun, kalau nggak ada sukacita, artinya saudara, kebutuhan mendasar saudara belum terpenuhi. Saudara belum dipenuhi dengan kebutuhan mendasar saudara, yaitu plero tadi. Ya, saudara-saudara, di sini dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita berdoa dalam bahasa roh, ya kalau saudara anggap saudara orangnya lemah imannya, ya doalah dalam bahasa roh. Nah, tapi kenapa ya sudah doa dalam bahasa roh kok masih kurang percaya? Lah, saudara, orang yang percaya, orang yang doa dalam bahasa roh, kalau dia itu jadi percaya, pasti hidupnya sukacita. Saya nggak percaya sih saudara, kalau orang berdoa dalam bahasa roh nggak sukacita. Ya, saya kan ikut Tuhan udah lamain banget, ya kan. Jadi kalau orang berdoa dalam bahasa roh, itu pasti sukacita. Kalau nggak sukacita, pasti ada saldo. Apa saldonya saudara? Bisa tahu yang di sini saldonya? Ada saldo. Kalau orang berdoa dalam bahasa roh tidak sukacita, ada saldo apa? Dosa. Pinter dia, ahli. Kalau saudara masih punya kehidupan dosa, saudara masih berdoa dalam roh dari siang sampai malam, 24 jam, terus menerus sampai 40 hari juga, nggak ada gunanya. Saudara berdoa dalam bahasa roh itu supaya saudara bangun imannya. Pasti Roh Kudus ingatkan saudara, ada dosa A, ada dosa B, ada dosa C. Selesaikan. Ya. Kalau saudara sama orang aja diomongin nggak bisa tahu, apalagi sama Tuhan yang nggak kelihatan. Ya. Jadi saudara, kita bisa, ya kalau kita berdoa dalam bahasa roh, saudara, kita harus, karena kita percaya, kita kemudian ikutin aja apa yang dikatakan Roh Kudus. Jangan, enggak Tuhan, yang ini enggak, yang itu oke, yang ini enggak, itu oke. Enggak bisa, ya. Karena kita adalah anggota tubuh Tuhan. Kita dihidupi oleh Tuhan. Dan kita adalah dinaungi oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari kita kembali lagi tadi. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Saudara, kalau hidupmu bersih, engkau berdoa dalam roh, pasti punya iman. Ya, jadi orang percaya, saudara-saudara, itu pasti hidupnya benar. Ya, kalau orang itu percaya, pasti bisa bahasa roh. Ya, kenapa orang nggak bisa bahasa roh? Karena nggak percaya. Ya kan? Tapi kalau dia percaya, dia bisa berdoa dalam bahasa roh. Kalau dia bisa hidupnya benar, dia bisa hidupnya kudus. Ya, saudara, di sini katakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Saudara, kalau saudara itu percaya, pasti bisa ngusir setan. Ya, bisa. Ya, saya berkali-kali melihat setan. Saya cuma sekali aja saudara, ketika saya ngelihat setan hitam gede di plafon, saudara-saudara, saking kagetnya
bukan karena takut. Saking kagetnya, saya jatuh dari plafon. Saking kagetnya. Ya kan? Tapi biasa kalau saya menghadapi setan, saudara-saudara, saya pasti doa dalam roh dan saya usir setan itu. Ya, baik dalam bentuk apapun saya usir dan dia pergi. Ya. Kalau nggak pergi kenapa? Periksa diri. Apakah hidup kita beres tidak di hadapan Tuhan? Ya, kalau tidak beres, tidak benar, tidak kudus, saudara-saudara, ya Allah nggak bisa. Kuncinya percaya dan hidup benar karena dia adalah roh kebenaran. Oke, saudara, jadi semua orang bisa berdoa. Nah, jadi siapa saja yang kita muridkan? Orang yang nggak bisa berdoa dalam bahasa roh. Ya, oke. Kemudian, saudara-saudara, ayat 18. Markus 11 ayat 18. Mereka akan memegang ular. Wah, ini kan suka bilang orang memegang ular. Coba kita baca. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Maksudnya ular itu makhluk atau benda mati, saudara? Makhluk. Ya. Coba saudara lihat. Jangan saudara, saya terus terang saudara, kalau saya sama ular itu, apalagi ular saudara, yang namanya belut aja saya geli. Lele, waduh saya gak pernah makan, geli. Ya, jadi saudara-saudara, apa yang dimaksud saudara-saudara? Saudara bisa menaklukkan makhluk yang membahayakan saudara. Apa aja makhluk yang bisa membahayakan? Singa. Coba lihat. Begitu Daniel taat kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Singa yang ada di gua yang ada di gua singa di mana Daniel masuk. Membahayakan enggak, saudara? Enggak. Ini rahangnya kram. Ya. Jadi yang namanya makhluk itu akan tidak membahayakan kita. Semua makhluk tidak membahayakan kita. Apalagi selain itu, Yunus disuruh pergi ke Niniwe. Dia bilang sama Tuhan, enggak Tuhan, ikan yang besar menelan dia. Nah, kapan, walaupun kita percaya kepada Tuhan, tetapi kalau engkau tidak taat, tidak hidup benar, tidak taat kepada Tuhan, tidak hidup benar di hadapan Tuhan, makhluk ikan yang besar itu menelan Yunus. Dan ketika dia bilang, ya Tuhan ampuni aku mau melakukan tugas yang kau berikan kepadaku. Ikannya bawa, kemudian diuntain. Ya, jadi saudara, tidak ada makhluk yang membahayakan kita. Kemudian, tidak ada racun maut yang bisa membinasakan engkau. Maksudnya, tidak ada benda yang bisa membahayakan engkau. Apa contohnya? Benda. Saudara, air itu benda enggak? Nuh dan istri, 3 anak, 3 mantunya. Semua orang binasa oleh air bah. Tapi bagi Nuh dan keluarganya tidak ada sesuatu pun yang membahayakan. Karena apa, saudara? Jadi maksudnya, kalau saudara ketemu, begini aku apes, begitu aku apes, ya kan? Kena orang, kena masalah sama orang, atau masalah sama benda, masalah sama makhluk, atau masalah sama barang mati. Saudara, itu yang perlu kita muridkan. Karena tidak ada
ular, dan tidak ada racun maut pun yang dapat membahayakan engkau. Keren kan saudara? Jadi saudara itu siapa? Anggota tubuh Tuhan. Siapa aja yang bisa kita muridkan? Ternyata banyak. Yang gak bisa ngusir setan, yang gak bisa bahasa roh, yang apalagi saudara tadi, yang megang racun maut pun membahayakan dia. Yang apa saudara? Ular yang membahayakan dia, racun maut pun yang membahayakan dia. Yang kelima, mari kita lihat. Mereka meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kenapa saudara? Ya, itulah yang harus kita muridkan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apapun perintah Allah yang oleh Allah diperintahkan kita harus apa saudara? Kita harus nurut supaya kita bisa memuridkan orang lain. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi pekerjaan saudara, pekerjaan yang mulia sebagai anggota tubuh Tuhan. Untuk apa saudara-saudara? Saudara, Tuhan bilang, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Supaya apa? Semua manusia menjadi anggota tubuhnya Tuhan. Punya kuasa. Dalam kerajaan Allah. Punya kuasa. Hidup dalam kerajaan 1000 tahun. Dan pada langit baru dan bumi baru. Selama di dunia ini kita punya kuasa. Untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Untuk menolong mereka. Supaya mereka sebagai tubuhnya Tuhan. Mempunyai tubuh kemuliaan. Punya kuasa dalam segala sesuatu. Jiwaku perlu Tuhan. Tugas yang Allah berikan kepada kita adalah tugas yang besar. Tugas yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia. Tetapi adalah tugas yang hanya dapat dilakukan oleh anggota tubuh Tuhan. Oleh orang-orang yang dihidupi oleh Allah. Dan oleh orang-orang yang dinaungi oleh Allah. Sebagai tubuhnya Tuhan. Katakan, aku perlu engkau untuk melakukan tugas yang besar ini. Ku perlu Tuhan setiap saat ku. Katakan kepada Tuhan, aku perlu engkau Tuhan. Tugas yang kau berikan kepada kami tugas yang besar. Berkat tidak. Secara manusia aku tidak dapat melakukannya. Jiwa. Secara anak-anak Allah aku dapat melakukannya. Tuhan, setiap aku perlu engkau Tuhan. Aku perlu. Aku perlu engkau. Datang padamu. Aku perlu engkau Tuhan. Berkat. Lihat kuasa yang Allah berikan kepadamu. Jiwa. Aku tidak pernah meninggalkan engkau dari masa mudamu. Tuhan, setiap saat ku perlu. Aku telah memberikan angan-angan kepadamu. Aku sudah memberikan maksud kepadamu. Angkat tanganmu. Jiwaku perlu engkau Tuhan. Perlu Tuhan setiap Rolosan saat ku perlu. Selama singer menyanyikan padamu. Jiwaku perlu engkau. Engkau jemaat Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku perlu engkau. Berdoa dalam bahasa roh.
Ku perlu Tuhan. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, Setiap saat hidupmu akan sukacita. Sekarang ku datang pada kalau engkau percaya kepada Tuhan, hidupmu bisa benar. Sekarang tidakku jiwa. kalau engkau percaya kepada Tuhan, Ku perlu Tuhan. tubuhmu akan diubahkan kalau engkau mati. Saat ku Kalau engkau percaya kepada Tuhan, datang engkau dapat hidup berbeda dengan orang lain. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau hidup tanpa ketakutan. jiwa Kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau dapat mengusir setan-setan dalam nama Yesus. saat ku Kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau dapat berkata-kata dalam bahasa roh. tanpa Kalau engkau percaya kepada Tuhan, makhluk maupun barang yang mati tidak akan membahayakan engkau. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, ku perlu Tuhan. orang yang sakit dapat engkau sembuhkan. Ayo percaya kepada Dia. Mari semua berdoa dalam roh. Biar singer yang menyanyikan lagu ini, saya rasakan ada hadirat Allah di tempat ini. Saya rasakan ada hadirat Allah. Tidakku jiwa. Jangan takut anakku, Ku perlu Tuhan. aku akan memakai engkau. Setiap Karena engkau adalah bagian daripada tubuhku. Aku menaungi engkau dan aku tinggal di dalammu. berkat tidakku. Saudara, engkau sudah dengar firman Tuhan. Kalau engkau percaya, semua bisa jadi. Semua bisa jadi. Apa keperluanmu sekarang? Engkau punya masalah keluarga? Engkau punya masalah ekonomi? Engkau punya masalah pekerjaan? Percaya kepada Tuhan, maka engkau akan hidup benar. Dan ada kuasa yang akan menyertaimu untuk menjadi engkau berhasil. Engkau yang sakit, katakan aku percaya. Percaya menghasilkan segala sesuatu. Langit dan bumi diciptakan karena Allah percaya. Dia hanya mengucapkan sepatah kata dan semuanya jadi. Kalau engkau percaya, ucapkan, lakukan, semua pasti terjadi. Dalam nama Yesus, terimalah. 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 Terima saudara-saudara. Percaya Allah menjadi manusia, bangkit, sekarang tinggal di dalam rohmu dan melingkupi engkau. Engkau lebih berharga dari emas dan perak, karena engkau adalah bagian dari tubuhnya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Kalau saudara mengalami kesulitan, mari ikutilah Zoom dan saudara bisa mengemukakan apa yang menjadi kesulitan saudara. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, semuanya pasti jadi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.